Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Marilah kita awali ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan litani yang demikian. Tak terbatas ruang dan waktu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Ini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan mengingat kembali panggilan kita. Marilah kita menghadap hadirat-Nya untuk menyegarkan kembali panggilan hidup kita, supaya kemuliaan-Nya nyata dalam segala sisi kehidupan kita. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kenaikan ini kita khususkan dengan mengaku bahwa keselamatan dan pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di
Musim yang panas, hujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama memuji bersaksi akan setiamu yang tak berserah. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita seperti yang ada di dalam litani. Tuhan Yesus Kristus, kami ini umat-Mu datang untuk mengaku kekurangan, kesalahan, dan dosa kami. Engkau menjadikan kami saksi dengan perkataan kami. Ampunkanlah kalau perkataan kami tidak membawa damai, tetapi lebih sering melukai sesama kami. Engkau menjadikan kami saksi dengan perilaku kami. Ampunkanlah kami kalau perilaku kami lebih sering menjadi batu sandungan sesama kami. Engkau menjadikan kami saksi dengan hadir bagi bangsa dan negara kami. Ampunilah kami kalau perilaku kami lebih sering tidak peduli dan hanya mencari kenyamanan diri sendiri. Engkau menjadikan kami saksi dengan kesetiaan iman kami. Ampunilah kami kalau kami sering tidak setia dengan komitmen iman kami sendiri. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku bilang buta bercela, aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menyesali dosa-dosa kita, maka pada saat ini terimalah berita anugerah daripada Tuhan. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita
mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktunya lah kita bersama-sama hendak membaca firman Tuhan dan mendengarkan taburan firman-Nya. Marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami bersama-sama di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kami hendak membaca firman Tuhan yang kudus. Tuhan, berkatilah kami, Tuhan, kuduskan hati kami pula, agar kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Berbicaralah untuk kami semua, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami diteguhkan, iman kami dikokohkan kembali, sehingga kami dapat menatap masa depan pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah untuk kami semua, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini terambil dari Injil Lukas ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi."
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, di mana kita bisa beribadah bersama-sama dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di tengah-tengah sukacita saudara-saudara kita yang Muslim berhari raya, kita pun bersukacita berhari raya merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perpisahan senantiasa membuat orang susah. Tentu ketika ada orang yang berpisah dengan orang tuanya karena harus sekolah ataupun meninggal, tentu itu membawa kesusahan tersendiri. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun juga, setiap ada pertemuan pasti akan ada yang namanya perpisahan. Para murid pun demikian. Para murid berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan selama 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melihat bagaimana Tuhan Yesus berkarya, memberikan teladan kepada para murid. Mereka bersukacita karena mereka melihat segala mujizat, segala karya-karya Allah yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di sorga ini, para murid disadarkan bahwa mereka tidak akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus harus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua. Perpisahan pasti akan terjadi. Tetapi bukan berarti ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid, Tuhan Yesus tidak meninggalkan apa-apa. Tidak. Tuhan Yesus telah memperlengkapi mereka, para murid, selama 3 tahun. Angka 3 dalam tradisi Yahudi, yaitu angka kesempurnaan. Tuhan Yesus secara sempurna telah melatih, telah mendampingi, yaitu para murid untuk sanggup menghadapi peristiwa-peristiwa besar ke depan. Dan tidak hanya itu, Bapak Saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberkati. Artinya memberkati, berkat itu adalah pertolongan Allah, penyertaan Allah. Allah sendiri yang akan menguatkan. Walaupun tidak terlihat, tetapi Allah ada bagi para murid. Allah ada dalam setiap peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi oleh para murid. Mereka akan didampingi, mereka akan didukung, dan mereka selalu akan disertai dalam peristiwa-peristiwa kehidupan mereka. Inilah arti berkat, bahwa Allah menyertai, Allah memberkati mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Bahkan dalam kitab suci, dalam Injil yang lain diperlihatkan bahwa 500 orang laki-laki menjadi saksi tentang kenaikan Tuhan Yesus. Belum perempuan dan anak-anak. Artinya apa? Peristiwa kenaikan ini benar-benar terjadi, disaksikan lebih daripada 2 orang. Dalam tradisi Yahudi, bila ada saksi 2 orang itu sudah cukup. Tetapi saksinya lebih daripada 500. Maka ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus naik ke sorga, meninggalkan para murid. Tetapi Tuhan Yesus naik ke sorga, memberikan berkat bagi umat. Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga,
Tentu banyak para murid yang terpukau. Mereka terpana dan bahkan mereka terpaku melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Mereka merasa kehilangan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh terpaku bahkan terpukau dengan peristiwa kenaikan saja. Kita juga tidak boleh terpaku dan terpukau dengan setiap kesedihan-kesedihan kita. Kita harus bangkit. Karena apa? Karena Allah datang ke dunia untuk memberikan masa depan. Bahkan Allah meninggalkan umatnya harus naik ke sorga untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua. Artinya ada tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Para murid yang ditinggal pun demikian. Tidak boleh terpukau, tidak boleh terpaku dengan masalah-masalah mereka. Mereka harus out of the box. Mereka harus keluar. Karena apa? Karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi manusia. Tantangan-tantangan pasti ada. Tetapi mari tetap percaya. Melakukan setiap tantangan-tantangan itu dengan percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Para murid tadinya ketakutan. Para murid tadinya ragu-ragu. Yang tadinya selama 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu, mereka bertanya. Mereka melakukan sesuatu, sebelumnya mereka konsultasi dulu dengan Tuhan Yesus. Tetapi sekarang mereka tidak ada yang diajak konsultasi. Tetapi Bapak Saudaraku, latihan selama 3 tahun oleh Tuhan Yesus memberikan pengertian yang baru. Bahwa mereka harus siap. Siap tidak siap, mereka harus siap untuk menghadapi masa depan. Karena apa? Karena Allah memberikan tugas panggilan kepada umatnya. Demikian juga kita, Saudaraku. Tantangan-tantangan kita ke depan tentu banyak. Apalagi tantangan pandemi COVID-19 ini. Persekutuan dibatasi. Tetapi Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti pertemuan yang dibatasi secara fisik, bukan berarti terus mengubah persekutuan kita. Tidak. Persekutuan kita malah bisa lebih luas. Firman Tuhan diberitakan malah lebih luas. Dengan cara apa? Dengan cara online. Banyak orang yang semakin mendengar kebenaran tentang Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan tetap ada, tetapi Ia tetap memberikan berkat. Ia tetap menyertai, Ia tetap mengawasi dan selalu menolong kita. Melalui penyertaan Roh Kudus kita dikuatkan, melalui penyertaan Roh Kudus kita dimampukan. Maka mari Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak terpukau dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak hanya terpaku melalui kedahsyatan kenaikan Tuhan Yesus. Termasuk kita juga tidak boleh terpukau dan terpaku dengan situasi saat ini. Mari kita lakukan tugas panggilan kita. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan tanggung jawab kepada kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanggung jawab kita dengan tantangan dan zaman yang berbeda. Tentu ada seninya. Tetapi mari Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan-tantangan ke depan kita sambut dengan percaya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati, maka Ia pun memberkati kita semua. Selamat menikmati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tetapi jangan lupa, kita tidak boleh terpaku dengan kesedihan, kita tidak boleh terpukau dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Tetapi mari kita lihat itu semua, bahwa Tuhan mengizinkan suka, baik itu duka, semua direnda, untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Mari kita tetap melayani Tuhan, dan mari kita lakukan tugas panggilan kita, menjadi pewarta-pewarta kebaikan bagi semua orang. Kristus yang baik bagi manusia, Kristus yang hidup bagi manusia, Kristus yang menjadi juru selamat bagi manusia. Itulah tugas panggilan kita untuk mewartakan kasih Allah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa kami tidak boleh terpaku dengan masalah kami, tidak boleh terpukau dengan berkat-berkat yang kami terima. Seperti para murid juga terpaku dan terpukau atas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Tetapi Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami untuk mewartakan cinta kasih Allah, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan untuk tetap melakukan panggilan kami di masa-masa yang sulit ini. Tolonglah kami Tuhan untuk kami tetap bisa berkarya, melakukan panggilan kami. Tuhan berkatilah.
Tidak mudah situasi saat ini. Tetapi kami percaya satu perkara, ketika Engkau memberikan berkat kepada para murid, berkat-Mu itu juga ada bagi kami. Engkau selalu menuntun dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih pula atas setiap peristiwa kepahitan yang harus kami alami. Tetapi Tuhan merenda itu semua untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, pada kesempatan saat ini, melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah agar bangsa dan negara kami jauh dari malap bahaya. Demikian juga Tuhan persekutuan-persekutuan dimanapun berada. Juga Tuhan berkati. Tuhan berkati gereja-Mu dimanapun bertumbuh. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau pakai setiap umat-umat-Mu, terlebih lagi Tuhan, kami yang ada di Petoran dan sekitarnya, khususnya gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Kristen Jawa Petoran Surakarta. Juga Tuhan berkati agar kami juga mampu berkarya di tengah-tengah lingkungan kami, menjadi saksi yang baik bagi lingkungan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mewartakan cinta kasih-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit, penyakit, kiranya juga Tuhan memulihkan, yang mengalami pergumulan tentang ekonomi mereka juga Tuhan sertai. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami. Kami mohon berkat dan karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan syukur bagi Tuhan. Kita dasarkan rasa syukur kita ini dengan mengambil firman Tuhan yang diambilkan dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan yang kedua. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk apa yang sudah Bapa sediakan dan rencanakan buat kami semua. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik dari kami, jemaat-Mu GKJ Petoran ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mensucikan persembahan ini, sehingga persembahan yang kami kumpulkan dapat digunakan untuk memperluas penginjilan-Mu Tuhan di
dunia ini dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan hikmat-hikmat yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan gereja dan orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima pengutusan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Kami juga mengingat amanatnya kepada murid-muridnya, agar setia melakukan pemberitaan firman Tuhan kepada seluruh makhluk. Untuk itu, berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada.
hiduplah salah dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Terbuka dibaca sesamamu, apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Marilah kita undur dari rumah ibadah ini dengan menatap masa depan pemberian Tuhan. Tidak lagi terpaku dan terpukau atas apa yang menimpa dan melanda kehidupan kita. Mari kita bangkit dan tunaikan tugas kita untuk menjadi saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara. Amin. Yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpin
batinku.